Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang ASEAN bagian 1. Sebelum materi Ustazah sampaikan, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga anak-anakku sekalian yang masih sakit diberi kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pengertian ASEAN serta letak ASEAN. Anak-anak diajak untuk mempelajari tentang pengertian ASEAN serta letak ASEAN. Di mana sih ASEAN itu? Yang kedua yakni latar belakang pendiri ASEAN. Latar belakang ASEAN serta pendiri ASEAN dan berapa negara yang termasuk dalam pendiri ASEAN. Selanjutnya yaitu tujuan dan arti lambang ASEAN. Pengertian ASEAN. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasanya disebut dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Letak ASEAN secara geografis, ASEAN terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta antara benua Asia dan benua Australia. Secara astronomis, ASEAN terletak 21 derajat lintang selatan sampai dengan 11 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Latar belakang didirikan ASEAN: 1. Memiliki kesamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Ras dan kebudayaannya yang sama. Yang ketiga, persamaan letak geografis, serta yang terakhir, sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. 5 negara pelopor berdirinya ASEAN. Yang pertama, Indonesia, Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, Thailand, Tanat Koman, Singapura, S. Raja Ratman, serta yang terakhir Filipina, Narsico Ramos. Sekarang lanjut di tujuan didirikannya ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lain-lain. 4. Menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Arti lambang ASEAN. Warna biru melambangkan tentang keamanan dan stabilitas. Jadi di warna biru lambang ASEAN ini artinya adalah keamanan dan kestabilan. Lanjut ke warna merah, semangat dan dinamisme. Di warna kuning merupakan kemakmuran. Dan jadi arti lambang ASEAN warna kuning itu adalah kemakmuran. Dan warna putih keuletan. Arti 10 tangkai padi itu adalah cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bulatan yang artinya kesatuan negara ASEAN. Ini anak-anakku sekalian, negara anggota ASEAN dari atas sendiri: Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sekian penjelasan dari Ustazah. Setelah ini kita akan lanjut ke video pembelajaran ASEAN.
menjelaskan sejarah terbentuknya ASEAN, menjelaskan tujuan didirikannya ASEAN, menjelaskan arti dari lambang ASEAN, dan teman-teman dapat menentukan posisi geografis negara ASEAN melalui peta. Teman-teman tahu tidak apa itu ASEAN? Ya, ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di kota Bangkok, ibu kota negara Thailand, oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN antara lain dari Indonesia ada Malik, dari Thailand Thanat Khoman, dari Filipina Narciso Ramos, dari Singapura S. Rajaratnam, dan terakhir dari Malaysia Tun Abdul Razak. Negara mana saja ya yang menjadi anggota ASEAN? Nah, pada hari ini ASEAN memiliki 10 negara anggota. Mulanya ASEAN beranggotakan 5 negara. Kemudian menyusul setelahnya ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Teman-teman dapat melihat tanggal berapa saja ya mereka masuk menjadi anggota ASEAN pada tayangan berikut ini. Nah, ini adalah peta negara ASEAN. Teman-teman dapat memperhatikan di mana saja ya negara-negara ASEAN itu berada. Apakah teman-teman tahu tujuan ASEAN didirikan? Ya, pendirian ASEAN ditujukan untuk dapat meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Antara lain, yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang iptek. Yang keempat, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Teman-teman, apakah sudah mengetahui lambang ASEAN? Ya, ternyata lambang ASEAN mempunyai arti yang sangat mendalam. Yuk ketahui arti dari lambang ASEAN. Nah, ini adalah lambang ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Warna bendera dan lambang ASEAN ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, sedangkan merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rukun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Sedangkan lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, ini adalah gambaran objek-objek wisata yang paling menarik di masing-masing negara ASEAN. Terakhir, teman-teman jangan lupa ya, semboyan dari ASEAN yaitu One Vision, One
identity, one community. Anak-anakku sekalian, sekarang lanjut ke buku Yudhistira. Anak-anakku sekalian, silakan di buku Yudhistira di halaman 6 itu nanti ada jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, silakan nanti semua pertanyaan ini akan ada di Google Form. Jadi anak-anak sekalian silakan nanti mengisi Google Form jam 10 sampai jam 11. Terima kasih, sekian dari Ustazah Vela. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.